Masalah naon? Maaf, Anda cacat gitu ya? Ya maaf, saya pengen tahu aja. Kaan! Kaan! Oh, salah. Cek bahasa Al-Quran. Kudu mikawalas. Mika Rahman, Mika Rahim. Sebuah bendungan berdiri kokoh di Kampung Asem, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Beredar cerita, tempat ini memiliki kekuatan mistis yang begitu besar. Siapa yang mengalami kecelakaan di tempat ini pasti akan terselamatkan. Entah dari mana keajaiban itu berasal. Penampakan seekor macan dan kakek-kakek menambah kesan angker di bendungan ini. Cerita apa yang terselip di bendungan beko ini? Saya sudah berada di Kampung Asem, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Di tempat ini terdapat sebuah bendungan yang dikenal masyarakat memiliki kekuatan mistis tertentu, sehingga siapapun yang mengalami kecelakaan di tempat ini selalu terselamatkan. Bagaimanakah cerita sebenarnya? Di sebelah saya sudah ada Pak Ending yang akan memberikan kesaksiannya. Assalamualaikum Pak Ending. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini saya mau ceritakan yang dulu aja. Sebelumnya ini dibangun, kan ada jembatan. Ya. Setiap ada orang yang pulang atau yang paling punya pulang mancing, ya pulang mancing itu kalau maghrib itu suka ada penampakan katanya macan dan kakek-kakek, nenek-nenek juga begitu. Terus dibangun bendungan ini kapan? Nah, sekitar tahun 85 lah. Nah, setelah dibangun bendungan ini ada kejadian-kejadian apa? Jadi kejadiannya nampaknya saya juga heran. Jadi orang yang mau berbuat bunuh diri itu terselamatkan. Begitu. Yang dulunya waktu dibangun waktu dibangun ada yang karena longsor sudah tertimbun 5 orang selamat. Gitu. Laki-laki udah terjun selamat. Anak kecil udah masuk itu ini. Udah di jembatan ini udah masuk. Tuh timbul lagi. Gitu. Terus katanya saya juga pernah dengar ada anak-anak yang mohon maaf buang air kecil di sini kemudian pulang-pulang sama tukang warung tuh tadi katanya kemauannya membesar gitu. Iya membesar. Jadi kencing tempat batu itu. Ke dokter ini nggak ada penyakit katanya. Di rumah ke paranormal lah. Di Barobati baru sembuh katanya. Ini ada jin katanya. Gitu. Baik, terima kasih informasinya Pak Andi. Assalamualaikum Kang Ar. Waalaikumsalam. Ya, Kang Ar mendengar cerita dari Pak Andi ini dan juga merasakan energi yang ada di tempat ini. Bagaimana menurut Kang Ar? Masalah kejadian-kejadian yang ada di seputar bendungan Beko ini, walau ini apa ada reaksi atau interaksi daripada makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar ini, atau ini semata-mata memang yang pada hakikatnya itu memang pertolongan daripada kehendak Allah. Iya. Namun apakah ini ada interaksi dengan makhluk gaib yang ada di sekitar sini atau tidaknya, walau alam, tapi insya Allah lah nanti kita bisa buktikan dengan proses mediumisasi. Insya Allah. Mari silakan. Tak ingin membuang waktu, mediumisasi kami mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo mau kemana? Sini aja. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Bisa kita ngobrol? Astagfirullahaladzim. Bisa kita ngobrol? Dengan siapa ini? Anda yang menunggu di sini? Mungkin nanti, mungkin nanti. Jing saan jin,
Dok, yang sanjun teh. Itu Anda bisa ceritakan tentang kejadian-kejadian ada di bendungan ini? Sebenarnya apa sih dulu tempat ini? Jambatan. Jembatan. Oke. Terus pada saat belum dibangun bendungan, saya mendengar banyak cerita kejadian penampakan, terus banyak yang diganggu. Itu ulah Anda? Oh, kenapa Anda nggak suka kalau tempat ini dibangun? Kain. Dan batu si kain. Lalu bendungan ini dibangun tahun berapa? Sok nanti. Kalau boleh tahu kejadian apa lagi sih sebelum dibangunnya bendungan ini? Bangunin anak ini, Mas. Lalu setelah dibangun jembatan, apakah Anda masih suka menampakkan diri? Apa sih tujuan Anda menampakkan diri itu? Nangan bangsa marane. Lekahkan ku aing di batu aing. Kenapa nggak cari teman dari bangsa Anda sendiri sih? Kenapa mesti dari manusia? Dirasa tak bisa memberikan informasi, mediator disadarkan. Tuh, kalau nggak bisa kasih informasi pulang aja ya. Mediumisasi berlanjut lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa ini? Dok, yang sanjun. Anda bisa bicara? Kau lah maka kau itu. Jangan anjun. Wah, loke. Kalau boleh tahu wujud Anda seperti apa ya? Tiba-tiba, seorang mediator sudah tak sadarkan diri. Ia langsung menyerang mediator lain. Apa yang terjadi? Tapi dua dunia. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh makhluk ini? Siapa dia? Kita bisa ngobrol ya. Ya, jadi saya datang ke sini dengan tim ini hanya untuk mencari informasi tentang bendungan ini. Anda bisa ceritakan? Sebelum bendungan ini dibangun, tempat ini apa? Si Manuk. Katanya dulu sebelum bendungan ada jembatan dari bambu, betul? Nah, yang saya pengen tanya pada saat jembatan bambu itu ada, banyak yang pulang dari mancing, yang lewat jembatan, melihat penampakan. Itu siapa itu? Oh, dia, teman Anda ini. Jawab. Bendungan. Ya. Terus yang penampakan itu siapa? Anda? Dia. Oh, kenapa sih dia suka menampakkan diri? Jahat ya. Oh, dia jahat. Tujuannya apa? Menampakkan diri ke manusia, tujuan dia apa? Dari baladan. Jadi lain balat anjing nih. Ayo neng apa kau itu? Terus, anu ya, usaha ya. Si Seti. Terus Anda tahu kejadian yang terjadi di sini, bahwa ada orang yang katanya bunuh diri, tapi ternyata terselamatkan. Tahu? Itu bagaimana bisa terselamatkan? Padahal kalau dipikir secara logika, ini kan tinggi sekali, lebih dari 20 meter. Kalau orang terjun itu, kayaknya kemungkinan untuk selamat itu kecil sekali. Tapi orang bisa selamat ya? Ayah menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan itu? Si Eyang. Yang siapa? Enggak perlunya kok. Kalau setahu saya, kalau dalam keadaan bahaya kemudian selamat, itu yang menyelamatkan Allah. Saya pengen tahu makanya yang siapa ini?
Lem sini, lem. Ya, pemirsa kayaknya yang mediator yang tadi masih marah juga dan dia masih menyerang. Kayaknya mereka sangat kuat sekali tenaganya. Jadi kesakitan tuh mediator yang pertama yang diserang. Naon kaitan anak anjing jeung ieu mah? Sok. Coba jawab. Mata luka. Aita luka sih ya. Sok cicing anjing, cicing. Udah marah-marah lagi pemirsa dan masih dengan tenaga yang sama sepertinya sehingga mediator pertama kami sangat kesakitan dan gerak-gerak seperti ini. Sok jangan. Uncia. Masalah naon? Menunggu kau lalu ditanyakan. Ya siapa sih yang itu saya pengen tahu. Sok apa teh anjing? Apa lain? Sok. Apa nasi debeng? Sate. Cai itu kan. Cai itu. Ya cai. Demi keselamatan, semua mediator disadarkan. Pak pemirsa, dua orang mediator yang tadi bertarung sekarang sedang dinetralisir oleh Kang Aat. Tidak lama berselang, dan mediator tiba-tiba mengamuk. Pemirsa, tiba-tiba salah satu mediator kami sudah kerasukan dan sepertinya dia juga beringas. Kita belum tahu ini siapa, masih ada hubungannya nggak dengan dua yang bertarung tadi. Ya, kami datang ke sini hanya untuk mengetahui sejarah dari tempat ini dan juga mengkonfirmasi kejadian-kejadian yang terjadi di sini. Hanya orang yang datang tenggelam. Enggak tahu apa. Oh, nggak tahu. Anda ini sebenarnya siapa? Anda teman tinggal di sini atau kebetulan lewat? Oh, tinggal di sini. Sudah berapa lama Anda di sini? Ratusan tahun. Oh, dulunya apa sih sebelum dibangun bendungan? Nah, pada saat jembatan masih berbentuk jembatan, banyak kejadian seperti penampakan kakek, terus harimau. Anda bisa duduk nggak biar kita ngobrol enak? Sok. Iya, sok. Dan juga kejadian orang yang mau bunuh diri, ada yang sudah terjun tapi selamat. Anda tahu itu? Sayang, aduh. Aing mau selamat, Aing mau diculung. Kudu nyulakakan jelema. Selain Anda, siapa lagi yang ada di sini? Makhluk-makhluk di sini apa aja bentuknya? Apa lagi? Dosa jawana. Ayeuna nu apal anjeun we unggul sok. Nu apal anjeun. Mama aing. Malu ke dieu. Nya. Kaya kawe. Teu bisa nanaon. Teu bisa nolongan. Teu bisa nyelakakan. Jadi siapa yang bisa melakukan itu? Itu si aing diancam. Si Dewi si Suti. Jadi dia itu diancam sama Aing itu anak kejahat. Debleng. Aing bakal aya kutukan. Si Dewi si Suti. Jadi saya penasaran wujud Anda ini sebenarnya manusia ya? Seperti manusia terus maaf Anda cacat gitu ya? Ya maaf saya pengen tahu aja. Dari lahir begitu? Atau gara-gara dikutuk oleh? Lihat aing. Sabula. Jadi dua Anda tenggelam di sini? Ya, nyang salih itu. Salih sabula kena kayuna aing.
Sebenarnya kita masih butuh informasi, tapi dia nggak bisa cerita ya kan? Ya, sok. Oh, ya udah Anda pulang aja ya. Iya nanti dibantu ya, nanti disempurnakan penanganannya. Merasa cukup. Mediator disadarkan. Kejar. Awas. Tak disangka ada mediator kami yang tiba-tiba tertawa. Tak jelas maksudnya. Ketika kita sedang menetralisir satu mediator yang kita ajak komunikasi, tiba-tiba mediator lain sudah tidak sadarkan diri dan dia sepertinya seorang anak kecil yang dari gerak tubuhnya sedang main-main gitu. Ini siapa ini? Apa? Saya bukan Suti. Kalau boleh tahu sih, masih anak-anak atau sudah dewasa? Suti dia dicari. Yang membuat orang-orang itu pengen bunuh diri di sini itu ulah Anda atau bagaimana? Terus yang menyelamatkan siapa? Katanya ada untuk selamat. Kenapa Anda nggak mau bicara? Yang menyelamatkan siapa? Si Tasya yang. Oh iya. Tadi tuh saya tuh. Yang itu siapa sih sebenarnya? Anda takut sama Yang? Duduk aja deh, biar enak ngobrolnya ya. Yang itu siapa sih? Yang menyelamatkan. Oh, yang menyelamatkan. Iya, dia itu siapa? Apakah dia orang yang dulunya tinggal di sini dan kemudian meninggal, atau beliau itu sebangsa Anda dan bangsa Suti seru. Oh, jadi beliau nama gitu gawena. Kalau Anda sendiri muslim bukan? Anda pernah dengar salam assalamualaikum? Kenapa Anda dengar salam begitu? Lain bahasa. Oh, kan permisi, itu kan ungkapan permisi dalam agama Islam. Apa mah? Orang-orang sini melihat banyak keajaiban nih, seperti bendungan ini membawa berkah gitu. Karena secara logika kalau jatuh dari bendungan kan pasti susah untuk selamat, tapi ternyata selamat. Si itu teh. Siapa? Si yang. Kok yang gitu? Kalau dalam agama kami, yang menyelamatkan itu bukan Eyang tapi Allah Subhanahu wa taala loh. Kenapa Anda teriak-teriak? Kalau saya menyebut nama Allah, kenapa Anda begitu? Anda kepanasan ya? Mediator pun Allahu tersadar Akbar. saat saya bacakan Asmaul Husna. Tiba-tiba sudah ada mediator kami yang tak sadarkan diri. Kaar. Tapi dua Kaar. dunia. Awas. Makhluk ini mengamuk tak jelas maksudnya. Kaar. Awas. Assalamualaikum. Kenapa Anda tiba-tiba masuk dan sepertinya marah-marah? Maksud naon anjeun ka dieu ha? Ya, kami bermaksud untuk mencari mencoba tahu menggali kebenaran informasi dari cerita makhluk. tentang banyaknya kejadian di bendungan ini. Bahasa naon ceuk aing nu alus. Maksudnya, Ucap bola naon lamun maneh rek datang ka dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti Anda Muslim ya? Kaulah di dieu. Anda penunggu. Ada apa liut? Buat kaulah Eyang. Jadi Anda yang dari tadi disebut-sebut oleh mediator kami, Eyang itu Anda? Mun kaulah rek nanya. Dan hati tujuan anjeun ka dieu rek naon? Iya, tadi saya sudah jelaskan tujuan kami kemari ingin mencari informasi. Adek, Ya, kebenaran tentang cerita orang yang mengalami kecelakaan tetapi terselamatkan. Padahal bendungan ini sangat tinggi dan secara logika sulit sekali untuk selamat. Tadi makhluk yang lain bilang itu karena Anda yang menyelamatkan. no. Oh, jadi sebagaimana yang sebenarnya? Uring mangan mikanya kemaranehanan. Allah anu nulungan manehanan. Jadi semata pertolongan Allah, tetapi Anda sebagai media untuk menolong orang itu. Ayana bendungan ieu teh hiji ciri. Kanya ngagalanteskan hata jelema cek bahasa Al-Qur'an. Iya. Kudu mikawalas belas. Mikarohman mikarohim. Eta teh lain. Iya. Saukur bacaeun. Pak kumarane gawean. Tujuannya dulu dibangun bendungan ini apa sih?
Nah, kemaslahatan jelema. Kemaslahatan manusia. Kemudian ada beberapa jenazah yang ditemukan di sini. Kalian tahu cerita itu? Awalnya kuring apa? Kuring mengali. Sebagian dia tahu. Oh. Kenapa bisa nyangkut di sini? Tolong Allah, dan tolong anak. Siapa makhluknya namanya Debleng ya? Debleng. Itu siapa sih dia? Dia penguasa di sini. Bukan. Tapi dia yang suka menyesatkan manusia. Yang suka mencelakakan manusia. Kalau dia suka menyesatkan dan mencelakakan, apakah Anda tidak berusaha memberitahu dia? Nah, sifat goreng mau bisa dirubah. Supaya orang yang kesini tidak terpengaruh dibisikin oleh Debleng dan teman-temannya, apa yang harus dilakukan? Tadi mau dan kemana jadi pegawai. Buktina ya sawah manusia. Maca ayat-ayat anu dibikin ku Gusti Allah katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Qur'an itu ya. Baca doa ya. Terus itu kan dari ada makhluk yang dia tenggelam di sini. Kemudian dia sebenarnya hatinya ingin menolong orang-orang yang celaka di sini, tapi dia diancam. Katanya dia ketakutan ya. Tapi dia seolah perang batin gitu. Mereka tuh benar nggak seperti itu? Ya. Bohong omongan. Jadi sebenarnya sarua mah gasi. Tebal. Jadi nggak seperti muslihat unggul. Karena budaya mana? Tadi dia minta disempurnakan gitu. Pura-pura aja dia. Padahal dia setan juga itu. Urusan goib. Kalau bisa nyelamatkan. Metot nah. Eta mah wajib jauh. Ada yang melihat penampakan nenek itu siapa ya? Si Mama nih yang apa? Loba makhluk niat halus. Loba makhluk niat goreng. Selain datang ke dari Marumpo dia tempat. Dan lagi pesan Anda untuk kami. Tong sieun ku beja, tong sieun ku caritan, bohong, minta ke Allah. Sangkan barane kabeh disalametkeun, datangna ka ieu tempat. Jeung dibarengan ku niat anu halus. Sakitu teh kumaha. Ya, terima kasih ya atas informasinya, atas pesan-pesannya. Mediator disadarkan. Kang Ar, kira-kira apa hikmah yang bisa kita petik dari liputan kita malam ini? Ternyata kita bisa mengambil hikmahnya itu adalah salah satu daripada berkah daripada doa. Iya. Yang mana alhamdulillah leluhur yang ada di seputar area Cibatu ini, daerah Cibatu ini, saking doanya mustajab dan diijabah sama Yang Kuasa, sehingga ya alhamdulillah apa kejadian yang ada di area atau di sekitar ini sampai dengan barakah doa orang-orang yang terdahulu atau leluhur-leluhur yang ada di sekitar ini sampai bisa terselamatkan. Yang mana memang itu adalah barakah daripada doa leluhur-leluhur kita. Berarti kita tidak boleh berhenti juga untuk mendoakan leluhur kita ya, Kang ya? Ya justru itu. Makanya kita harus bisa istilahnya itu mengirim dan mendoakan kepada leluhur-leluhur kita. Sebagaimana mereka pun juga mendoakan kepada anak cucu kita yaitu untuk kemaslahatan keselamatan dunia sampai akhirat. Terima kasih Kang. Ya sama-sama. Assalamualaikum.